bersumpah Nabi Ayub akan mencambuk istrinya 100 kali. Saat Nabi Ayub menderita sakit selama bertahun-tahun, 3 istrinya meninggalkannya. Hanya Rahmah, istrinya yang setia menemaninya. Ketika itu Rahmah menjual rambutnya yang panjang untuk dibuat membeli makanan. Nabi Ayub mengetahuinya. Beliau marah dan bersumpah jika sembuh nanti dia akan mencambuk istrinya sebanyak 100 kali. Allah kemudian menyembuhkan Nabi Ayub. Beliau ingin menepati sumpahnya. Namun di sisi lain dia tidak tega mencambuk istrinya yang sudah setia menemaninya. Nabi Ayub kemudian mengambil seikat rumput yang berjumlah 100 batang dan memukulkannya kepada istrinya. Dengan cara ini, Nabi Ayub dapat menepati sumpahnya tanpa menyakiti istrinya. Dikisahkan ada seorang nelayan yang gemar membaca solawat, namun bacaannya kurang tepat. Dia selalu membaca Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Dia pun bersolawat selama berpuluh-puluh tahun dengan ribuan kali bacaan setiap harinya. Suatu ketika saat merajut jalannya yang robek dan kusut di bibir pantai, si nelayan pun asik bersolawat. Solawat itu pun didengar rombongan ustadz yang akan menaiki kapal untuk menyeberang pulau. Salah seorang ustadz tersebut menegur kepada nelayan dengan berkata, "Wahai saudaraku, solawat yang engkau baca kurang tepat, bukan solu, tapi soli yang benar." Si nelayan berterima kasih, namun beberapa saat setelah rombongan ustadz pergi, nelayan lupa apa yang ustadz katakan tentang bacaan solawat yang benar. Dia pun mengejar rombongan ustadz tadi yang sudah di lautan lepas, sambil berteriak, "Yang benar solu atau soli." Nelayan itu mengejar dengan berlari di atas air. Ustadz itu kaget dan tercengang melihat kebesaran Allah dan kedahsyatan solawat atas kekasih Allah. Sang ustadz itu pun berkata, "Buat engkau mau solu atau soli bebas, Pak Tua, derajat kau jauh lebih tinggi daripada kami semua." Ketika Umar bin Khattab membentak Mungkar dan Nakir, dalam sebuah hadis diceritakan bahwa setan atau jin takut ketika melihat Umar. Bahkan mereka akan memilih jalan lain untuk menghindar jika bertemu dengan Umar. Setelah Umar wafat, Ali bin Abi Thalib memohon kepada Allah agar diberikan kasf atau terbukanya tirai gaib untuk melihat keadaan Umar di alam kubur. Allah mengabulkan permohonannya. Ketika Mungkar dan Nakir yang menyeramkan mendatangi Umar, Ali mengira Umar akan ketakutan. Namun justru sebaliknya, Umar bangkit dan membentak mereka, "Hai Mungkar Nakir, kalian tahu sedang berhadapan dengan siapa? Bersikaplah sopan." Malaikat kaget dan bertanya, "Emang siapa kamu?" Umar menjawab, "Saya ini sahabat kekasih Allah." Umar berani karena bersahabat dengan Rasulullah. Akhirnya Mungkar dan Nakir bertanya kepada Allah, dan Allah pun menyarankan mereka untuk bersikap lebih sopan kepada orang mukmin seperti Umar bin Khattab. Sejak saat itu Mungkar dan Nakir tidak selalu berpenampilan seram kepada orang mukmin. Mohon mulai sekarang, dalam sehari siapkan, apakah itu subuh kah, apakah itu siang kah, apakah malam kah, khususkan sehari aja, walaupun cuma 1 menit untuk Al-Quran. Orang itu sok-sokan, kerja keras adalah kunci sukses. Nah, kamu kira orang semua yang nggak sukses itu nggak kerja keras apa? Kalau ada 100 orang kerja keras, yang sukses 2, berarti kerja keras itu bukan kunci sukses. Kunci sukses adalah kebetulan sebetulnya.